kolom chat biar kita coba langsung kita bahas. Yang pertama, kita dihadapkan dengan istilah fungsi ganjil dan juga fungsi genap. Kalau teman-teman ketahui, aku pribadi pun masih ketukar ya antara sifat yang ini. Kalau misalkan kita punya f minus x itu sama dengan fx, itu disebut fungsi apa? Kalau misalkan kita punya f minus x sama dengan minus fx, itu disebut fungsi apa gitu ya. Aku pun sebenarnya kalau mandang ini bingung juga sebenarnya yang mana fungsi ganjil, yang mana fungsi genap. Bahkan waktu kelas 12 pun masih belum bisa bedain gitu ya. Cara cepat sampai dicubit usap diri kayak gitu. Cuma ternyata penyebutan dari fungsi ganjil dan fungsi genap itu didasari dari polinom dengan pangkat ganjil ataupun pangkat genap. Mungkin kita bisa lihat polinom yang paling sederhana untuk pangkat genap yang paling sederhana yaitu adalah fx sama dengan x kuadrat. Dan juga polinom pangkat ganjil dalam bentuk yang paling sederhana sih sebenarnya adalah fx sama dengan x. Atau mungkin kita bisa bandingkan dengan fx sama dengan x pangkat 3. Nanti ketahuan gitu ya sifat dari fungsi ganjil dan fungsi genap dari sana. Kalau misalkan kita punya suatu sistem kartesius seperti ini, kita ngomongin grafik x kuadrat, kita coba notasikan dengan garis warna biru. Tentu saja bentuknya akan seperti ini ya. Ya, ini aku nggak tulis angkanya, nggak perlu presisi pada dasarnya, tapi ya mungkin seperti ini gambarnya gitu ya. Dan ini adalah fungsi genap. Kenapa bisa fungsi genap? Karena kita bisa katakan bahwasanya kalau misalkan kita punya A di sini dan juga kita punya minus A di sini, ternyata nilainya sama, alias menghasilkan bahwasanya FA sama dengan F minus A. Baru dari sini aku paham, oh ternyata fungsi genap itu sifatnya adalah FA sama dengan F minus A. Tapi misalkan kalau kita mandang fx sama dengan x yang mana si polinomnya itu adalah polinom berpangkat ganjil, maka sebenarnya fungsi yang kita bahas adalah fungsi yang seperti ini. Gitu ya. Ya, nggak presisi sih, sebenarnya harusnya presisi ya 45 derajat. Tapi misalkan kita punya suatu titik B di sini, maka kita akan dapatkan di sini adalah titiknya FB gitu ya. Dan misalkan kalau kita punya minus B di sini, harusnya di sini pun adalah minus FB. Kayak gitu. Sehingga kita akan dapatkan bahwasanya kalau kita punya FB, maaf, F minus B, F dari minus B itu akan sama dengan minus dari FB. Ya, jadi ternyata fungsi ganjil dan fungsi genap itu asal katanya itu adalah fungsi dengan polinom berpangkat genap ataupun berpangkat ganjil. Kayak gitu. Berarti sebenarnya semenjak kita tahu bahwa fx itu adalah fungsi ganjil dan kita tahu bahwasanya f2x itu adalah 4x kuadrat ditambah satu, berarti kita bisa katakan bahwasanya f minus 2x adalah negatif dari f2x. Akibatnya ini akan sama dengan negatif dari 4x kuadrat tambah satu, ya minus 4x kuadrat dikurangi satu. Sederhananya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal yang lebih rumit tentang fungsi ganjil dan fungsi genap, dan mungkin teman-teman lupa yang mana yang ganjil, yang mana yang genap, tinggal bawa saja ke definisi dari fungsi ganjil dan genap. Bahwasanya mereka adalah polinom dengan pangkat ganjil ataupun pangkat genap. Ngambilnya yang sederhana saja ya, x kuadrat ataupun fx sama dengan x untuk bilangan yang ganjil. Seperti itu untuk konsep fungsi ganjil dan genap. Kalau yang ini konsep daerah asal sebenarnya. Daerah asal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan kita ngomongin daerah asal, yang pertama bentuk eksponen. Bentuk eksponen. Enggak salah, bentuk akar gitu ya. Atau mungkin square root gitu ya. Square. Untuk suatu bilangan berakar dua gitu ya, berakar pangkat dua, maka si bilangan yang berada di dalam akarnya haruslah lebih besar sama dengan nol. Jadi dia boleh nol gitu ya. Dia juga boleh lebih besar daripada nol. Atau kita bisa katakan bahwasanya si bilangan yang ada di dalam akarnya itu adalah bilangan tan negatif. Baik itu bilangan real ataupun bilangan bulat gitu ya. Itu kalau misalkan akar, berarti kalau misalkan akar pangkat 4, akar pangkat 6 dan sebagainya itu berlaku gitu ya. Kalau misalkan akar pangkat 3 nggak berlaku. Cuma akar pangkat, misalkan mungkin kita bisa oper umum gitu ya. Akar pangkat 2n atau suatu bilangan akar dengan pangkat genap. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kita punya bentuk pecahan atau rasional, ini definisi rasional juga sih. Kalau misalkan kita punya A per B, maka B-nya nggak boleh nol. Cuma itu B-nya nggak boleh nol, sisanya boleh-boleh saja. Kemudian kalau kita punya logaritma,
setahu saya kalau misalkan kita punya logaritma sesuatu, nah si sesuatunya ini nggak boleh nol. Iya, nggak boleh nol, nggak boleh negatif juga. Iya nggak sih? Kalau misalkan ada yang salah, koreksi ya, teman-teman. Setahu nggak boleh positif, nggak boleh negatif, nggak boleh nol juga. Karena kan sebenarnya kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka kita akan dapatkan bahwasanya log AC sama dengan B. Oh, kalau misalkan nol berarti otomatis satu ya. Berarti boleh nol sebenarnya. Berarti kalau misalkan log, enggak ding, se. Apakah boleh nol? Oh, kalau misalkan C-nya sama dengan nol, otomatis harusnya A-nya bisa sembarang. Berarti karena A-nya sembarang, B-nya sama dengan, enggak, A-nya malah harus nol gitu ya. Karena kalau misalkan C-nya sama dengan nol, berarti kita akan dapatkan A pangkat sesuatu sama dengan nol. Dan si A-nya mau nggak mau nol, si B-nya yang sembarang. Si A harus sama dengan nol, si B-nya adalah bilangan sembarang. Dan karena B-nya sembarang, ya kita nggak bisa nentuin dengan eksak berapa sih nilai dari log AC. Makanya nilai dari log itu nggak boleh sama dengan nol dan juga nggak boleh negatif gitu ya. Cuma boleh, apa namanya? Cuma boleh positif berarti. Seperti itu. Dan dari sini, eh, itu untuk daerah asal. Berarti kalau untuk ini mudah kita tebak bahwasanya daerah asalnya, kita sebut saja himpunan D, itu akan sama dengan apa ya? A minus X kuadrat lebih besar sama dengan nol. Karena dia bentuknya, apa namanya, umum ya. Kemudian kita akan dapatkan A-nya seperti ini, atau mungkin enaknya jangan seperti itu ya. Kita bisa pandang seperti ini. Kemudian dari sana baru kita bisa define bahwasanya ini tuh ada di antara ini, kayak gitu ya. Dan dari sana sebenarnya bisa kita tentukan inverse-nya seperti apa. Tinggal, oh ya ini juga nanya inverse, kenapa aku jelasin sampai daerah daerah hasil dan sebagainya. Ya udah, kalau berarti ditanya inverse-nya, kita tinggal ngelakuin hal yang sederhana seperti ini. Nah, ya, kita misalkan ganti ini jadi X, A min Y kuadrat, X kuadrat dikurangi A sama dengan minus Y kuadrat, pindah ruas, kalikan negatif, A dikurangi X kuadrat sama dengan Y kuadrat, Y-nya sama dengan akar dari A dikurangi X kuadrat. Berarti ya, fungsi dari inverse-nya pun menghasilkan fungsi yang sama ya. Oh ya, ngapain buat ini? Karena kita pengen, apa namanya, ngeklarifikasi apakah si daerah asalnya adalah daerah asal yang benar sebenarnya. Mungkin karena lagi azan ya di Bandung, kita coba break dulu sampai kelar azan. Nanti teman-teman bisa coba untuk cari yang ini sih. Yang ini gampang 48 deh paling. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang ini mah mudah ya rasa-rasanya ya. Yang nomor 4. Kita bisa nge-state bahwasanya ini tuh punya daerah asal. Daerah asalnya adalah 9 dikurangi X kuadrat lebih besar sama dengan nol. Akibatnya kita bisa katakan bahwasanya ini akan jadi 9 C 3 min X
3 plus X lebih besar sama dengan nol, alias nanti akan jadi X-nya berada di antara rentang minus 3 sampai 3. Gitu ya. Akibatnya kalau misalkan X-nya ada di antara rentang tersebut, kita bisa declare bahwasanya si hasilnya pun pasti ada di rentang demikian. Dan kita tahu bahwasanya hasilnya itu pasti lebih besar daripada nol. Ini akan menjadi si minimalnya. Tapi kalau kita pengen nyari yang maksimalnya, berarti si X-nya harus sekecil mungkin. Kita ambil si X-nya sama dengan negatif 3. Tapi sayangnya kalau misalkan negatif 3 kan, kalau kita keluarkan jadi positif ya. Ambil X-nya sama dengan nol, kita dapat 9 dikurangkan dengan nol. Kalau diakarkan jadi 3, yang mana si tiganya nanti ini akan menjadi nilai maksimumnya. Makanya di sini kita akan dapatkan bahwasanya karena X-nya itu ada di antara rentang nol dan 3 bisa kita nyatakan dalam bentuk kurung siku nol dan 3. Harusnya udah sering ya dapat bentuk kurung siku. Kalau misalkan kita punya X ada di rentang A dan seperti ini, maka kurungnya itu akan jadi kurung lengkung kalau misalkan dia nggak ada tanda sama dengan, dan kurung siku kalau ada tanda sama dengan. Kalau misalkan sama dengan dua-dua, berarti siku dua-duanya gitu ya. Nah, tinggal kita cari selisih antara 0 dan 3, jawabannya sama dengan 3. Something easy peasy sepertinya untuk pretest. Kebanyakan sih easy peasy ya. Cuma ya kayak gitu. Yang ini gimana caranya? Ya kita tinggal substitusi saja. Kita cek apakah si fx-nya, apakah si f0-nya ini sama dengan nol, dan pas kita cek ternyata kenyataannya f0-nya sama dengan -6. Gampang lah ya lihatnya ya. Ini semua disubstitusi nol, sisa negatif 6 ya berarti eh, fungsinya nggak melewati titik 0,0. Berarti jawabannya benar. Yang ini tinggal kita cek apakah F1 itu akan sama dengan F2, akan sama dengan F3, sama dengan nol. Kalau nggak salah sih benar ya. Nanti tinggal dicek sendiri. Paling ini titik balik. Titik baliknya ada di X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Itu gimana cara mandangnya? Cara mandangnya mungkin kita coba bawa ke dalam bentuk karakteristik apa namanya fungsi kubik. Kalau kita punya fungsi kubik yang seperti ini, kok hilang? Tentu saja kita pasti punya dua titik balik, yaitu ada di sini dan juga di sini. Dan kalau kita tinjau garis singgungnya terhadap titik tersebut, ya garis singgungnya akan seperti ini. Alias nanti si gradiennya atau mungkin si turunan di titik tersebut, katakan saja x1 dan x2, maka si nilai dari f aksen x1 itu akan sama dengan nol, dan juga nilai dari f aksen x2 itu akan sama dengan nol. Jadi sebenarnya kalau kita mandang ini, x1 dan x2 itu adalah solusi dari turunan yang fungsi yang kita turunkan gitu ya. Akibatnya mudah kita cek. Aku rasa teman-teman udah mahir lah ya untuk hal yang seperti ini. Bentuknya lihat seperti ini, kita coba sama dengan nol. Kalau misalkan udah pro gitu ya, bisa langsung cepet. Ini kira-kira berapa? Berapa ya? Mudah nggak ya dicari? Hmm, oh jadi kepikiran. Berapa? 11, 11, 12x, 3x kuadrat. Nggak bisa. 1 dan 11. Nggak bisa juga. Wah, ya. Pada dasarnya bisa kita cek ya di sini ya. Kalau misalkan x-nya sama dengan 1, apakah dia menghasilkan f1 sama dengan nol? Ternyata pas kita cek, f aksen satunya nggak sama dengan nol. Artinya apa? Satu bukan titik balik kayak gitu ya. X sama dengan satu bukan titik balik. Berarti nggak perlu nyari apa ya namanya? Nggak perlu nyari solusinya lah ya, karena ternyata solusinya dihitung pakai rumus ABC atau rumus kecap. Dan simple juga, kalau misalkan X-nya sama dengan 3, kita akan dapat F3-nya itu akan sama dengan 27, 27 dikurangi 36, set, 27 kurang 36. Berapa tuh? 9 ya? Nggak nol juga ya? Karena nggak nol berarti kita bisa simpulkan bahwasanya X sama dengan 3 juga bukan titik balik. Makanya pernyataan ini jadi salah. Dan pernyataan ini tinggal kita cek apakah dia beneran turun pada interval 1 sampai 3. Gimana cara ngeceknya? eh Gimana cara ngeceknya? Turun pada interval di X sama dengan seperti ini ya. Di X antara 1 dan juga di antara 3.
cara ngeceknya berarti kita harus cari dulu titik baliknya seperti apa gitu ya. Berarti harus tetap nyari ya titik baliknya ya. Tentu saja kalau misalkan gambar kita seperti ini berarti si fungsinya akan monoton turun di sekitaran sini ya. Berarti antara dua titik balik ini. Terus cara ngeceknya berarti harus dikerjakan ya si aksen X-nya. 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 11 sama dengan 0. Kita coba cari x1 x2-nya. Cepat nggak ya? 12 plus minus 144 dikurangkan dengan 33 kali 4. 33 kali 4, 120, 132 ya. Per 2 kali 6. 2 kali 3, 6. Ini dapatnya 12 akar 12. Jelek banget. 12 plus minus 2 akar 3, 6. 2 plus minus akar 3 per 3. Berarti si nilainya X-nya itu ada di antara minus 2 plus akar 3 per 3. Kalau misalkan teman-teman coba cek, ini pasti ada di antara 2, sekian ya. Dan juga X ada di antara 2 dikurangi akar 3 per 3. Atau mungkin ada di antara 1, sekian. Ya, magal untuk nyari, apa namanya, nyari eksaknya berapa. Tapi pada dasarnya, kalau misalkan seperti itu, bisa kita coba cek, ternyata di sini nilainya adalah 1, sekian. Dan juga di sini nilainya adalah 2, sekian gitu ya. Apa nih? Kak, 6 bukan 2. Yang mana yang 6? Yang itu Kak, yang 6 plus minus akar 3 6 plus minus akar 3. per 3 per 3. Yang X-nya. Yang ini. Ya, yang sebelum, ya, sampingnya itu bukan 2 harusnya 6. Kan akar 12 itu akar 4 kali akar Masih 3 nggak? bukan bukan yang di dalam akarnya, yang sebelum Eh, plus minus. ininya. Ya, Bukannya minus B. Tunggu. C. Emang iya ya? Aku jadi lupa. Minus B plus minus B kuadrat dikurangkan 4AC per 2A. Di sini minus B kita minus 12. Berarti 12. Enggak sih? Gimana, Man? Atau mungkin yang lain bisa coba konfirmasi. Apa aku yang mabuk? Atau gimana? Hmm. Bener gak ya? Bener ya? benar-benar. 12. Iya Kak, saya yang salah hitung kali. Oke. Gak Maaf. apa, aman aja. Jam kerja sih sebenarnya jam siang. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Nah ini, oke kita dapat bentuk yang seperti ini. Jadi nggak perlu nyari eksaknya berapa ya sebenarnya ya. Pada dasarnya kita punya di titik ini 1, sekian dan 2, sekian dia turun. Tapi kalau misalkan kita pandang dari satu, satu kan berarti ada di sini ya. 1 sampai 3 ternyata dia nggak monoton turun gitu ya. Tapi dia ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya lagi. Jadi pernyataan yang keempat ini salah juga gitu ya. Makanya yang benar di sini cuma pernyataan satu dan pernyataan dua. Kayak gitu. Oke, itu sih. Jadi untuk rangkaian soal ini sebenarnya verifikasi pernyataan. Jadi kalau verifikasi pernyataan teman-teman nggak mesti untuk nyari eksaknya berapa kayak gitu. Nyari turunnya berapa dan sebagainya. Cukup diperkirakan saja. Dan kalau misalkan butuh grafik ya gambarin grafiknya aja sih sebenarnya. Biar lebih mudah. Kayak gitu paling untuk nomor 8. Semoga nggak bukan soal yang rumit ya. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan langsung di sela aja ya. Atau mungkin di chat. Soalnya aku fast respon. Kalau bukan urusan kerjaan. Canda. Ini nomor 8 ya. Nomor 12, eh ya, kalau teman-teman ketahui fungsi continue itu sederhananya adalah fungsi yang bisa kita gambarkan dalam satu oretan, satu goresan tangan. Jadi misalkan kita punya fungsi yang seperti ini, katakan saja kita punya fungsi yang warna hijau. Nah, fungsi ini kita sebut dengan fungsi kontinu. Maupun yang warna abu-abu, ya kita sebut dengan fungsi kontinu. Continue, ya continue, ya.
bersambung kayak gitu ya. Tapi misalkan kalau aku punya fungsi yang warna merah seperti ini, nah ini ya jelas nggak continue gitu ya. Kenapa nggak continue? Karena ternyata di sininya titiknya berbeda. Ada fase di mana ada terjadi pergerakan persamaan fungsi gitu ya di satu titik tertentu. Nah, berarti sebenarnya apa? Di sini di apa namanya? Di fx ini kita harus ngecek apakah di titik perpindahannya ini nilai fungsinya tetap sama. Karena kita bisa bayangkan bahwasanya fx itu punya dua fungsi, ada f1x dan juga ada f2x. Mungkin kalau dalam suatu grafik kita bisa gambarkan seperti ini ya. Perubahannya ada di angka satu ya. Kalau misalkan kita punya titik satu di sini, katakan saja bahwasanya f1x-nya seperti ini, ya f1x, kemudian f2x-nya mungkin seperti ini. Ya, tentu saja gambarnya nggak kayak gitu ya, karena harusnya garis lurus persamaan linear. Kalau misalkan kita bisa buktikan bahwasanya mereka itu berpotongan di sini, ya berarti mereka adalah fungsi kontinu. Tapi kalau misalkan ternyata berbeda, ya berarti kita bisa katakan bahwasanya fungsinya itu fungsi yang nggak kontinu. Sebenarnya ini adalah introduction ke limit sih sebenarnya. Jadi kita misalkan kalau fx-nya itu adalah limit dari x yang mendekati satu dari kiri, atau mungkin yang mendekati satu dari arah sini gitu ya. Ini adalah satu dari kiri, kayak gitu. Kalau kita tinjau fx-nya berarti kayak gimana? Kita bisa anggap 2,0 2 kali 0,9999 kayak gitu ya. Ditambahkan dengan 3A. Dia akan nilainya sama dengan 1,999 ditambahkan dengan 3A. Sedangkan kalau kita dekatkan dari kanan, limit x satu dari kanan, berarti arahnya seperti ini. Ini adalah satu dari kanan, x, maka hasil yang kita akan dapatkan adalah seperti apa? A kali 1,0001 ya sebenarnya kayak gitu ya. Cuma kita anggap saja 1,00 seterusnya dikurangkan dengan 2. A dikurangi dengan 2. Ini pun aku bisa coba untuk nganggap dia akan mendekati kedua, ya berarti 2 tambah 3A. Karena mereka harus sama gitu ya. Baik pendekatan kiri ataupun kanan harusnya nilainya sama, atau gambar yang mungkin seperti ini. Kayak gitu ya. Itu kan yang kita harapkan ya, supaya dia continue. Otomatis nilai limit dari kiri maupun dari kanannya pun harus sama, kayak gitu ya. Ini ini udah masuk ke introduction ke kalkulus. Aku nggak tahu apakah Ustadz Joko ataupun Umi Nila ngajarin hal yang mirip dengan seperti ini. Akibatnya supaya dia continue, agar continue, bahasa Indonesia jelek banget, continue ya, bukan continue. Agar continue harusnya limit x mendekati satu akan sama dengan limit x mendekati satu dari kanan. Akibatnya 2 tambah 3A akan sama dengan A dikurangi 2. 2A sama dengan minus 4, ya A-nya harus sama dengan minus 2. Seperti itu sih sebenarnya. Nggak mesti apa namanya, nggak mesti mirip seperti ini kan, sebenarnya teman-teman tinggal substitusi x sama dengan satu ya di sini ya. Di sini juga tinggal substitusi x sama dengan satu, cuma biar lebih kebayang visualisasinya, ini tuh sebenarnya apa namanya, pengenalan ke konsep limit ya. Nanti kalau misalkan udah kalkulus kan sangat kental gitu ya limit fungsinya, apapun nanti jurusan kalian kayaknya jurusannya pada pakai kalkulus ya. Jadi soal-soal pretest ITB ini benar-benar nguji apa namanya, kemampuan teman-teman di sini terhadap materi yang bakal dibahas pas di kuliah sebenarnya. Makanya eh, mepet-mepet dikit dengan apa namanya, pembahasan fungsi dan juga pembahasan kalkulus kayak gitu ya. Kalau misalkan ada soal yang easy, kenapa ada soal yang easy di pretest ITB? Karena sebenarnya ada anak ITB yang kecolongan gitu ya, kayak dalam tanda kutip mungkin pas di SMA-nya dia nilainya bagus, ternyata nilai bagusnya itu bukan orisinal dari kemampuannya kayak gitu. Tapi mungkin ada sedikit pendongkrakan nilai dari guru-gurunya gitu ya. Artinya angka 90 di sekolah lain kan belum tentu sama dengan angka 90 di sekolah yang berbeda. Kayak kita angka 90 di IC kan itu udah dewa banget kayaknya yang dapat. Dibandingkan dengan 90 di SMA di Makassar mungkin kayaknya kan lebih gampang deh dapatnya. Kayak gitu. Ya itu ya introduction kenapa Peritas jadi sesuatu yang menarik sebenarnya di ITB. Cuma ada di ITB cuy, Peritas. Terus rajin ITB-nya.
Oke, lanjut. Ini grafik fungsi ganjil membuat titik f minus 2 sama dengan 10. Ini sebenarnya eh, dia punya f minus 2 sama dengan 10 ya. Tapi karena ganjil, kalau misalkan kita punya fx sama dengan, salah, f minus x sama dengan negatif dari fx, itu adalah definisi dari fungsi ganjil, otomatis kita akan dapatkan bahwasanya f dari negatif 2, atau mungkin f4 gitu ya. F4, f2, mana sih? F2 itu akan sama dengan negatif dari f minus 2. Akibatnya f2 itu akan sama dengan negatif 10. Berarti sebenarnya titik yang kita ketahui di sini yaitu titik minus 2,10 dan titik 2, minus 10. Di sini kita tinggal cari persamaan yang apa namanya? Yang tegak lurus dengan mereka tapi menghubungkan, tunggu, persamaan yang tegak lurus dengan garis tersebut dan membentuk ini ya. Ini soalnya nggak jelas sih sebenarnya. Oke lah. Ini kita bisa katakan bahwasanya gradien dari garis ini adalah delta Y per delta X. Minus 10 dikurang 10, 2 dikurangi minus 2. Minus 20, 4, minus 5 gitu ya. Berarti kalau misalkan kita punya persamaan yang baru, berarti harusnya si gradiennya adalah 1/5 gitu ya. Dan kita nggak tahu dia melewati titik apa, persamaan garis integral dengan garis yang menghubungkan dapat dinyatakan dalam bentuk. Oke. Anggap saja dia melewati titik ini ya, titik min 2,10. Kalau misalkan dia melewati titik min 2,10 mah, tinggal teman-teman masukin ya di persamaan. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Y kurangi 10 sama dengan 1/5 kali X kurangi minus 2 atau plus 2 ya. Biar Y di bilangan bulat, 5Y dikurangi 50 sama dengan X ditambah 2. Pindah ruas semuanya biar positif. X dikurangi 5Y tambah 57 sama dengan 0. Kita dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 5, C-nya sama dengan 57. Tinggal dijumlahkan saja ya. Walaupun sebenarnya apa namanya? Soalnya sedikit cacat ya, karena sebenarnya kan bentuk ini nggak tunggal ya. Ini bisa dikatakan bentuk yang nggak tunggal karena persamaannya bakal sama kalau misalkan aku anggap minus X ditambah 5Y dikurangi 57 sama dengan 0. Ya, ini jelas nih, nanti nilai A tambah B tambah C-nya berbeda gitu ya. Cuma pada dasarnya teman-teman bisa apa namanya? Bisa ngerti lah maksud dari soal ini kenapa bisa ada. Pengen nguji kemampuan definisi fungsi ganjil dan fungsi genap, dari sana kita bisa dapat titik yang harusnya kita tahu posisinya di mana, kemudian ngebuat suatu persamaan garis dari sana. Udah, itu aja sebenarnya. Clear, nomor 2. Nah, sampai sini kira-kira dasar-dasar matematika yang ini udah aman lah ya konsep fungsinya. Nge-generate fungsi doang harusnya. Bukan sesuatu yang mudah, susah sepertinya. Ini sisanya adalah konsep dasar kalkulus. Ini mah tinggal masukin aja kali ya. Limit X sama dengan 3-nya. Kayaknya nggak perlu terlalu dibahas kalau misalkan kita punya seperti ini. Limit X menuju 3 untuk X min 3 per X kuadrat min 9. Ya, kita bisa mandang bentuk ini adalah X min 3, X min 3 kali X plus 3. Ini yang bisa kita hilangkan, jadinya 1/6. Tinggal substitusi ya, X-nya sama dengan 3 seperti apa. Kalau misalkan nomor keduanya, ini ada yang bisa jawab dengan sekali lihat nggak? Kalau misalkan udah gacor kalkulusnya sih, bisa sekali lihat ya. Coba deh, tanpa ngotret, ada yang bisa jawab nggak ya? Sekali lihat. Sama aja nggak sih? Berapa? Kan X-nya diisi satu, pada akhirnya F0. Ah, Sama maksudnya sih dengan yang sebelumnya. X-nya diisi Nah, 1. nomor 11. Gimana, Riz? Sorry, sorry. Yang nomor 11 jawabannya bukan sama juga dengan ternyata ini. Berarti dua Eh, jawabannya. i yang saya pikir sih Karena, karena kan yang di awal X mendekati 0 berarti
F kurang lebih bisa dibilang F0 itu 2. Sedangkan yang ditanya, Oh, oke. Jadi menurut kamu untuk sesuatu yang mendekati nol itu sama dengan 2 ya? iya. Iya benar kayak Terus, gitu sebenarnya. iya, Tapi kalau misalkan di penjabaran ngargumen kayak gitu bakal dapat nol sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan desain singkat ya oke lah ya. Benar sih yang dibilang Faris, makasih ya Riz. Seperti itu pada dasarnya kalau misalkan kita punya suatu fungsi yang si X-nya mengarah ke bilangan nol, bisa kita katakan F0 sama dengan 2. Tapi mungkin kita bisa generate seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya pernyataan awal, berarti kita punya kalau misalkan sesuatu menuju ke nol, F sesuatunya akan sama dengan 2. Dan di sini kita bisa katakan bahwasanya eh, kalau misalkan kita punya X menuju satu, maka kita bisa katakan bahwasanya X kuadratnya akan menuju satu juga gitu ya. Akibatnya X kuadrat min satunya akan menuju ke nol. Sehingga kalau kita punya limit X kuadrat min satu menuju ke nol, ya berarti kita bisa tebak nilai dari fx kuadrat dikurang satunya. Yang mana ini kita bisa anggap sebagai sesuatu, ini juga sebagai sesuatu yang mana mirip dengan bentuk yang ini. Ya udah, berarti bisa kita state bahwasanya nilainya sama dengan 2. Ya, penjabaran lebih bagusnya gitu ya. Cuma argumennya Yusman, Faris sudah cukup sih sebenarnya kalau isian singkat. Thank you, Res. Yang ini sekali lihat bisa nggak? Perhitungan mental ya namanya. Kalau misalkan sekali lihat langsung nemu. Ada nggak ya cara cepatnya? Cek, aku mikir cara cepatnya ada nggak ya? X kuadrat, X kuadrat 4 tambah 2 X kuadrat tambah satu. Nggak ada ya. Soalnya harus dilakukan. Gimana cara ngelakuinnya? Kita punya UX sama dengan akar X, maka U aksen X-nya akan sama dengan setengah X pangkat minus setengah. Atau seperti ini ya. Kemudian kalau kita punya Vx, X kuadrat tambah satu dikuratkan, berarti kalau V aksen X itu akan sama dengan 2 kali X kuadrat plus satu, tapi dikalikan dengan 2X. Berapa tuh? Ih, jelek banget tapi ya. 4X pangkat 3 tambah 4X. Kayak gitu. Ada cara yang lebih enak nggak ya? Nggak ada ya. Ya ini nanti tinggal dihitung lah ya. Jadi kalau misalkan pengen seperti itu, kalau kita punya F aksen X, O aksen X, Vx, OX, V aksen X, V aksen X dikuratkan, ya kan berarti kalau misalkan kita tanyainnya F apa namanya? F aksen satu, ya udah lah ya, tinggal substitusi satu di sini. Jadi O Watson satu dikali v satu. Jadi nggak perlu nyari rumus eksaknya, cuma nyari ininya saja bentuknya udah cukup harusnya. V kuadrat satu. Watson satunya seperdua, V satunya adalah 8, jadi jauh lebih mudah. Mandang seperti ini. Ini satu, jadinya 4, 2 ya. 2 kuadrat 4 benar. Ini jadinya V kuadrat. Salah, salah, salah. Kebalik, kebalik, kebalik. V satu yang 4, terus ini jadi 8. V kuadratnya, satu tambah satu 2 dikuratkan 4, 4 dikuratkan 16. 2 dikurangi 8 per 16, berarti minus 6 per 16, minus 3 per 8. Jadi nggak perlu nyari fungsi eksaknya lah ya untuk soal yang ini. Ada yang, tadi ada yang ngecil. Anjay, Faris OP. Dia langsung kepikiran juga. Thank you, Riz. Nah, paling ini yang menarik sebenarnya. Saya bisa sekali pandang ya. Cuma gimana kalau misalkan sekali pandang?
Konsep integralnya oke banget sebenarnya di sini. Oke ya. Ya, nya continue. Terus dia sifatnya fungsi genap. Seperti itu. Kira-kira kayak gimana? Ya, bisa perhitungan nomor. Kalau misalkan ada yang udah dapat, di chat ya. Ah, apa ini? Lah, dorong. Apa? Kalian bahasanya apa sih? Motret, motret, motret. Wah, mantap. Mengimba. Ceritanya gimana? Yusman DKK, Hanaya Tibian Najib. Mungkin ini adalah di sini ya, teman-teman.
Kalau misalkan yang belum dapat, jadi tambah atau dikali. Se- Di sini sebenarnya kalau kita ketahui fungsinya ini memenuhi f minus x sama dengan fx, kita bisa katakan dia adalah fungsi genap gitu ya sebenarnya. Dan ingat, fungsi genap itu bisa kita coba visualisasikan sebenarnya dengan fungsi yang paling sederhana, yaitu x kuadrat. Walaupun sebenarnya kalau kita masukkan x kuadrat di sini ya hasilnya berbeda gitu ya, nggak minus 2. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Pada dasarnya kita pengen coba lihat apa yang sebenarnya terjadi dengan fungsi genap kalau misalkan kita integralkan. Kalau teman-teman ketahui, dasar dari kalkulus, pengintegralan adalah apa sih sebenarnya? Kalau kita punya suatu kurva, katakan saja fx di sini, kita punya rentang A hingga ke B, maka sebenarnya si daerah yang ada di bawah ini adalah integral dari AB terhadap fx, terhadap dx gitu ya. Karena apa? Ya karena kita sebenarnya, ya udahlah itu nantilah. Dasarnya seperti itu ya, pengennya ya. Berarti kalau misalkan kita punya suatu fungsi genap, eh, kita integralkan, berarti kita sebenarnya mencari suatu luas yang berada di antara fungsi genap tersebut. Kayak gitu ya. Akibatnya apa? Kalau misalkan kita punya fungsi genap yang seperti ini, nah, kalau misalkan kita pengen nyari, kan fungsinya kayak seperti ini ya, dia apa namanya, simetris terhadap sumbu Y, atau simetris terhadap tengahnya, kayak itu ya. Kalau misalkan kita pengen nyari angka dari A ke B di sini, luasnya adalah ini, katakan saya luasnya adalah L, maka harusnya dari minus A ke minus B pun luasnya adalah L juga gitu ya. Luasnya mereka adalah sama gitu. Itu sifat dari fungsi genap sebenarnya. Kemudian kalau misalkan kita punya yang kecil ini, ya sama juga ya. Harus kalau misalkan kita L kecil, ya berarti yang kecil ini juga haruslah L kecil. Sebenarnya soal yang ini tuh kita cuma butuhkan si fungsi dari ini. Kenapa bisa? Maksud dari integral 0 sampai 3 terhadap fungsi fx sama dengan negatif 2, berarti sebenarnya kalau kita punya suatu fungsi genap, bentukan fungsinya seperti ini, katakan, nggak tahu ya, mungkin seperti ini aja kali ya. Set, kayak gitu. Dan tentu saja kita punya daerah yang kayak gini ya. Nah, ini tuh luasnya sama dengan minus 2 kayak gitu. Dari 0 sampai 3. Berarti dari 0 sampai -3 harusnya gambarnya pun mirip kayak gitu ya. Mungkin seperti ini. Dan harusnya si ruas dari yang warna biru ini nilainya pun harusnya sama dengan negatif 2. Berarti luas dari -3 sampai 3 itu sama dengan negatif 4. Atau bisa kita katakan untuk fungsi genap, misalkan ya. Berarti sebenarnya ada teoremanya sih sebenarnya ya. Teoremanya kalau masalah punya seperti ini. Untuk f fungsi genap, kalau misalkan kita punya fungsi yang seperti ini, katakan saja minus A sampai A dari fungsi fa terhadap diintegralkan terhadap dx, kita tahu bahwasanya luas da, luas dari 0 A dari luas dari daerah di bawah fungsi A dari 0 sampai A akan sama dengan kalau dari 0 sampai -A gitu ya. Makanya kita bisa kalikan 2 di sini. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya Rehan ini apa namanya? Pertanyaan Rehan ini ditambah atau dikali, tergantung kamu. Kalau kamu mandang ini adalah penjumlahan dari dua integral atau enggak perkalian terhadap angka 2, kan sama aja ya sebenarnya. Jadi ya aku nggak bisa ngejawab maksudnya, tapi mungkin seperti inilah ilustrasinya. Apakah yang pertama itu mengecoh? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Mungkin pengecoh kalau misalkan nggak benar-benar nggak apa namanya, nggak kebayang gitu ya sebenarnya fungsi genap itu seperti apa. Makanya kenapa di awal tadi contoh yang pertama aku kasih itu fungsi genap dan fungsi ganjil, karena memberikan representasi sebenarnya genap itu apa, ganjil itu apa ya. Kalau misalkan nganggap sebagai pengecoh yang pertama kayak nggak juga sih sebenarnya. Mungkin ini tuh bisa ngasih tahu sebenarnya fx-nya itu eksaknya berapa kayak gitu. Kalau misalkan punya dua persamaan integral gitu ya. Cuma kalau misalkan paham kayak nggak perlu nyari fx-nya, kita fokus ke si apa namanya, si
luas dari daerahnya kayak gitu. Mungkin bisa dibilang pengecoh, mungkin nggak. Malah untuk yang nggak paham fungsi genap itu bakal jadi pembantu sih. Rasa-rasanya seperti itu. Gitu. Coba Kak. Coba sendiri lah ya. Kalau dicoba kayaknya panjang deh. Hmm, se fx dari satu sampai minus satu. Berarti f1 dikurangkan f minus satu sama dengan 5. Otomatis kita akan dapatkan karena ini sama dengan fx, berarti apa ya? Oh, jadi ambigu ya, sabar. Wah, si Faris nantang lagi. Coba Kak. Coba ya. Mungkin ilustrasi. Nggak sampai kelar. Minus satu dari satu dari fx, dx itu sama dengan 5. Kita misalkan integral dari fx dx itu adalah f besar x. Akibatnya kalau misalkan kita punya rentangnya dari min 1 sampai 1, otomatis kita akan dapatkan bahwasanya fx itu akan sama, salah. Si integral dari ini min 1 fx dx akan sama dengan fx dari 1 sampai min 1. Berarti f1 dikurangkan dengan f min 1. Tapi ingat, kalau misalkan apa namanya, fx-nya itu adalah fungsi genap, berarti kalau integralnya fungsi apa? Fungsi ganjil ya. Kita tahu bahwasanya fx itu genap, berarti pangkatnya misalkan saya pangkat x pangkat 2 ya. Berarti kalau diintegralkan kan jadinya x pangkat 3 kayak gitu. Ya berarti fx-nya, f besar x-nya adalah fungsi ganjil. Dan karena fungsi ganjil, bisa kita state bahwasanya ini itu akan jadi f1 dikurangkan dengan 1 min f1. Jawabannya jadinya 2 kali f1. Oh, dapat nih f1-nya berapa gitu ya. Berarti dapat nilai dari 0,1 sampai f1. Kayak gitu. Kebayang nggak maksudnya? Maksudnya f1 kan sebenarnya adalah fx, terus kayak seterusnya ya. Nah itu kalau misalkan dikerjakan tanpa memandang anu ya, sifat atau mungkin visualisasi dari fungsi genap dan ganjil. Jadi ya agak ribet sih, tapi bukan pengecoh sebenarnya. Lebih ke arah pembantu. Kayak dikasih 2 minuman ya, kalau misalkan minuman satu udah kenyang mah, ngapain pakai minuman kedua ya? Itu nomor apa? Nomor 18. Kalau nggak salah di paket ketiga ya. Lupa-lupa ingat. Terus kalau misalkan nomor 8, lah nomor 8 udah cuy. Oh, paket 2. Gimana kan? Betul nggak kamunya? Udah dengerin semua cuy, Rehan. Kalau easy katanya. Paket 3, paket paket 3 paket 2 cok. Saya paket 2 tahu. Ternyata baru buka juga aku. Paket 2, paket 2. Oke, kalau misalkan udah habis, paling kita coba untuk soal ya, soal ITB-nya langsung, soal kuliah. Tapi bisa saja muncul di anu sih, di apa namanya, di pretest. Coba ya. Betul, karena ini soal kalkulus pas belajar olim. Oh iya, kalian fisika pakai kalkulus ya. Aku dulu waktu kelas 12 nggak tahu kalau turunan integral dari super X adalah ln. Terus dimarahin sama Umiana. Katanya membodoh-bodohi guru karena aku pura-pura nggak tahu. Padahal aku memang nggak tahu. Matem nggak boleh pakai kalkulus sebenarnya. Ya kalian ngeceng-cengin kayak gitu di private chat. Rehan sepuh kalkulus. Respect. Mantap, mantap. Paling ini soal tutorial. Tutorial itu adalah kelas tambahan ya. Beda sama klinik. Jadi kalau misalkan nggak lulus apa namanya, nggak lulus matkul, nggak lulus pretest dapat klinik kok. Tapi semua orang berhak dapat tutorial. Jadi kalau misalkan nggak lulus
Berarti harus ikut klinik dan tutorial. Kalian akan benar-benar belajar banget pas di ITB. Mungkin ini gimana kalau misalkan teman-teman pengen nyoba? Tentukan A, B, dan C sehingga fungsinya itu kontinu kayak gitu ya. Yang ngajar tutorial asdos atau dosen langsung? Biasanya dosen langsung, tapi misalkan kalau dosennya itu sibuk, biasanya asdos. Tapi aku biasanya dosen sih, akunya. Yang ngajar biasanya dosen FMIPA, jadi dosen FMIPA kan jarang proyekan ya. Misalnya fokus ke penelitian, jadi harusnya dosen, nggak asdos. Coba ya. Bisa nggak ya pakai tanpa ini? Jangan deh. Oh iya, yang X lebih dari dua maksudnya T ya. Si pembuatnya typo. Tidak benar. Dasar. Astagfirullah. Hmm. Soal tutorial, apakah ada yang menarik selain itu? Coba cek. Itu tutorial tahun 2022. Kalau 2024, tutorial bab 0 kah? Bab satu ya? Bab satu, bab satu, tutorial 3. Hmm. Terlalu mudah bagi Faris cuy. Benar. Data juga sih. Belum periksa Faris, belum coba. Ya, bakal benar. Benar ya. Harus recheck nunggu bahas. Kalau Faris salah nanti traktir di Bandung ya, Faris. A-nya 5/3. Kalau harus recheck terus di recheck cuy. Kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. A-nya berapa tadi?
Oke. Yang lain gimana? Yang lain ya. Sampai 16,6 paling. Menunggu Rehan. Terus itu banyak yang dapat 100 atau nggak pernah dengan 100. Baik, dengan 100. Nggak dikit. Kasih tau nilainya berapa sebenarnya ya. Jadi nggak bisa ngejawab. Oke, mungkin kita bisa coba langsung bahas kali ya. Kamu mau tahu apakah ini soalnya begitu sulit sebenarnya atau enggak juga? Pada dasarnya ABC adalah ABC adalah nilai sehingga fungsi G-nya ini kontinu gitu ya. Akibatnya kalau kita gambarkan si fungsi G-nya mungkin gambarnya seperti ini. Kita sebut ini G1, ini G2, ini G3 ya. G1-nya seperti ini, G2-nya seperti ini, dan G3-nya seperti ini. Yang mana titik ini tentu saja ketika si T-nya sama dengan 0 dan ini ketika T-nya sama dengan 2. Berarti yang kita perlu tinjau sebenarnya adalah eh, apa namanya? Nilai dari masing-masing GT ketika dia mendekati 0 dan juga ketika dia mendekati 2. Untuk fungsi yang pertama, misalkan kalau eh,
limit itu pendekatan ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan pendekatan dari kiri ya kita tulisnya limit t menuju nol dari kiri terhadap fungsi c dikurangi cos t per t. Ini nilainya berapa? Nah, kalau kita cek di sini, c-nya kan tetap ya. Kita nggak ketahui berapa nilainya. Tapi kalau untuk cos t-nya sendiri, cos t kalau misalkan si t-nya kita dekatkan ke nol, berarti akan si cos t-nya ini akan mendekat ke cos nol. Sehingga kalau misalkan dia akan mendekat ke cos nol, ya otomatis ini akan bernilai cos nol akan sama dengan satu. Dan tentu saja kalau misalkan limit t menuju nol terhadap fungsi t, ya dia akan menuju ke nol juga gitu ya. Berarti sebenarnya limit t menuju nol dari kiri dari fungsi c dikurangi cos t dibagi dengan t itu adalah c kurang satu dibagi dengan t dibagi dengan nol gitu ya. Nolnya ini bukan nol mutlak gitu ya, tapi mendekati ke nol dari kiri. Berarti nol negatif kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa nebak nilai c-nya berapa. Kalau misalkan nilai c-nya itu eh, tidak satu gitu ya. Jika nilai c-nya itu tidak satu, kalau misalkan c-nya itu lebih dari satu saja, misalkan. Katakan saja C-nya itu adalah 1,01 dikurangkan dengan satu. Sedangkan di bawahnya itu akan jadi nol, eh, suatu bilangan yang dekat dengan nol berarti kita bisa anggap sebagai minus dari 0,0000 sekian. Karena kan nilainya pasti minus ya. Di sini kan kalau kita gambar dalam bentuk grafik, inilah nol berarti kalau misalkan kita dekatkan dari kiri adalah suatu bilangan negatif yang nilainya sangat kecil banget. Dan ini kalau kita hitung, walaupun di atasnya itu 0,1, tapi di bawahnya itu minus 0,000 sekian. Yang mana ini akan menuju ke minus tak hingga. Kalau misalkan C-nya lebih kurang dari satu, maka ini akan jadi 0,999 dan seterusnya. Misalkan seperti itu, minus minus dari 0,00 sekian, nanti kita tahu bahwasanya nilainya akan menuju ke tak hingga. Padahal, kalau misalkan si grafik yang awal ini nilainya menuju ke tahingga ataupun ke minus tahingga, tentu saja kita bisa katakan bahwasanya grafiknya nggak akan kontinu gitu ya. Karena ya nggak bakal ada, kan menuju ke tahingga nih, berarti nggak akan ada potongannya di sini sebenarnya. Karena dia akan terus mendekati ke angka nol, dia akan menuju ke tahingga. Tahingga bukan bilangan ya, jadi tahingga. Kebayang nggak sih maksudnya? Jadi dari sana sebenarnya si nilai C-nya haruslah sama dengan satu kayak gitu ya. Maka haruslah C sama dengan satu. Dan demikian kalau misalkan C-nya sama dengan satu, ini berarti mendekati 0, sekian, ini mendekati 0, sekian, artinya limitnya sama dengan satu. Berarti haruslah ini pun mendekati satu gitu ya, kalau kita dekatkan ke angka nol. Berarti limit T menuju nol dari fungsi AT kuadrat dikurangi T ditambah 2B haruslah nilainya mendekati satu. Sedangkan kalau misalkan seperti ini berarti A 0 kuadrat dikurangi 0 ditambah 2B mendekati satu, B-nya akan bernilai setengah. Benar gak ya? Kok jadi setengah? Harusnya B-nya 0. A 0 kuadrat dikurangi 0 tambah 2B. 0,00. Ini kok bisa jadi 0 ya? Hmm, sekta. Min satu. Makanya gimana sih? Lupa. Apakah dia akan cenderung ke 0 sampai B-nya 0? Satu dikurang cos T per T. Gimana, Riz? Bentar lah, Pak. Coba.
Oke. Izin. Nah, kita punya, kita pengen ninjau limit T menuju nol dari sini. Kemudian kali sekawan. Apa ini kali sekawan? Gak usah panik, aman aja. Edited lagi di sini. Misalnya C dikurang cos T kali sekawan dengan apa? Satu dikurang cos T bukannya kenapa muncul satu kurang cos T? Benar sih sebenarnya. Kalau alasan itu. Ini dari mana? C-nya satu kan? Oh, oh oke oke oke. Ngerti 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 ngerti. Berarti dari analisis yang tadi nggak boleh dihapus ya? Sip. Thank you ya. Gila. Dikomentarin aku. Canda canda. Ya, jadi kita sudah tahu ya nilai C-nya sama dengan satu. Berarti seperti apa? Tidak direct lagi, maksudnya? Oh enggak. Apa sih? Udah. Ketika kita tahu C-nya satu, berarti fungsi kita yang baru adalah satu dikurangi cos T per T. Dan kalau kita hitung limitnya tadi agaknya kesusahan ya. Mending kita coba alis kawan seperti kata si Faris seperti ini. Ini Aris. Koreksi kalau saya salah ya. Salah ya. Satu dikurang cos kuadrat T, T ditambah T cos T. Yang mana ini nanti kalau misalkan kita hitung sin kuadrat T, T satu ditambah cos T. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita terapkan limit T menuju nol, sin kuadrat T, T satu tambah cos T. Nah, yang di atasnya kan akan menuju nol ya. Sedangkan yang di bawahnya itu nggak akan menuju ke nol. Karena ini adalah nol dikalikan dengan 2 sebenarnya. Dan ingat, nol di limit itu bukan nol mutlak ya. Dan akibatnya ini akan sama dengan nol, si limitnya ini. Limit T menuju nol dari fungsi ini akan sama dengan nol. Kamu mau bilang apa lagi tuh? Limit T sin T per T ya sama dengan satu. Itu bisa juga sih, ambil ke arah sana. Akibatnya, kalau kita sudah tahu misalkan mereka nilainya sama dengan nol, yang fungsi yang tadi GT AT kuadrat dikurangi T tambah 2B, kita coba di T-nya sama dengan nol, haruslah G0-nya sama dengan nol juga. Akibatnya, kita bisa definisikan bahwasanya 2B-nya akan sama dengan nol, B-nya akan sama dengan nol. Dan sekarang kita tinggal tinjau untuk T sama dengan 2. Kalau untuk T sama dengan 2, kita coba tinjau kalau misalkan GT-nya adalah AT kuadrat dikurangi T tambah 2, substitusi 2B ya. Tapi karena B-nya sama dengan nol bisa kita hilangkan saja sekarang. Substitusi T-nya sama dengan 2, kita dapat G2-nya akan sama dengan 4A kurangkan dengan 2. Sedangkan kalau misalkan kita tinjau di GT sama dengan T tambah A tambah B tambah C, harusnya pun nilainya sama ya. G2 akan sama dengan 2 tambah A tambah nol tambah satu. Berarti G2-nya sama dengan 3. Karena mereka kontinu, haruslah 4A dikurangi 2 sama dengan 3A. Pindah ruas, A-nya sama dengan 2. Kok jadi bingung lagi cuy. Astagfirullah. C-nya 1, B-nya nol. Ini substitusi 2. A T kuadrat 4A dikurangi 2. Ini kok jadi 3A? 3 plus A, astagfirullah. Sorry ya, 3 plus A. 3 plus A. Ini jadinya berapa? 5A. 3A. Terus ini jadi 5. Berarti A-nya sama dengan 5 per 3. Akibatnya kita dapat A-nya sama dengan 5 per 3. B-nya sama dengan nol. Yang satunya lagi C-nya sama dengan 1.
dari kesimpulan yang tadi ya. Ini soal ITB-nya ya, tutorial. Kalau misalkan butuh versi lengkapnya, rasa-rasanya kalau misalkan di screenshot bakal banyak banget sebenarnya. Jadi kalian bakal kenyang sebenarnya di ITB latihan soal mulu. Formatnya sih seperti ini ya, kalau misalkan lihat formatnya saja. Nah, ada banyak, jadi kalau misalkan di ITB nanti bakal beneran kenyang latihan soal. Dan nggak kan direct. Apa sih? Ini mau nge-direct ke siapa nih? Aman-aman. Nah, misalkan kalau kalian nanti di ITB ya bakal dapat paket yang seperti ini sih. Dan lebih banyak daripada soal latihan yang aku bikin. Thank you ke dosen-dosen yang buat semuanya ini. Paling ngopas beberapa dari buku ya. Cuma banyaknya dimodif dengan dengan apa namanya? Dengan manual sama dosennya. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini sampai sini dulu ya pertemuan kita. Kedepannya mungkin paling kayak sebelum kita ke fisika ya. Aku takut kayak kita berlarut-larut di matem. Jadi ya bakal sama aja karena kan kemampuan teman-teman udah oke sebenarnya. Bakal coba ada tes aja, tes kecil-kecilan biar mengukur kemampuan kalian. Dan untuk fisika dan kimia nanti bakal diberitahu lebih lanjut ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak secara umum tentang pretest ataupun tentang ITB-nya? Oh, tadi ada anak UTBK di ITB. Ramai banget. Jadi Ivo mau pakai itu ya, Bu. Oke. Kalau misalkan apa nih? Ikut les buat persiapan tes atau belajar mandiri udah cukup. Mandiri udah cukup sih sebenarnya. Nggak perlu ikut les. Aku rasa, oh iya, ini ya teman-teman. Ini kutipan yang bagus sih sebenarnya dari apa namanya? Dari dekan FTI kemarin ya. Soalnya kalau misalkan teman-teman sekarang lagi SNBP, rasa-rasanya sekarang harusnya banyak yang welper nggak sih dari setiap angkatan? Kayak mungkin makrab, bukan makrab, welper, welper, welper FTI, welper FMIPA dan sebagainya. Jadi dulu waktu itu Ketua Angkatan FTI 2022 ngajuin proposal sebenarnya ke lembaga bimbel, bimbel TPB gitu ya. Waktu itu bimbel TPB belum ada bimbel pretest malah. Terus pas minta tanda tangan ke dekan FTI ditolak. Kenapa? Karena sebenarnya TPB itu semacam bimbingan untuk kalian. Makanya kenapa pelajarannya pelajaran SMA, kecuali matematika ya. Kenapa juga ada tutorial, kelas tutorial? Ya karena sebenarnya kalian bimbingan kayak gitu. Kenapa harus bimbingan? Kenapa ITB ngelakuin sistem pendidikan yang seperti ini gitu ya di awal? Karena yang masuk ITB itu beragam kayak gitu ya. Ada yang masuknya dari MH Tamrin, ada yang masuknya dari MAN Serpong, dari MAN Gorontalo, tapi ada juga yang masuknya dari SMA di pelosok kayak gitu ya. SMA di katakan saja SMA di Purwakarta, walaupun di Purwakarta tapi nggak sebagus itu sebenarnya. SMA di Garut atau mungkin SMA Quran yang nggak apa namanya, yang nggak fokus ke sains sebenarnya ya. Nah, itu kemampuan mereka itu biasanya di bawah standar ITB, makanya kenapa harus ada TPB kayak gitu ya. TPB itu eh, untuk menyamaratakan kemampuan kita semua. Makanya kalau misalkan anak IC mah rasa-rasanya nggak perlu sih. Makanya yang dibilang sama Rehan, jawaban anak IC semua bilang tidak perlu. Iya, tidak perlu sebenarnya. Apalagi untuk tes. Tes ini seperti ini nggak perlu dapat 100. Jadi ya seperti itu. Kalau udah bisa TPB boleh skip? Nggak boleh. Soalnya TPB yang bakal nentuin jurusan kalian. Semakin tinggi nilai TPB-nya berarti artinya kalian semakin siap dengan jurusan. Dan tentu saja jurusan cuma pengen nerima orang-orang yang siap. Jadi ya eh, nggak bisa di skip. Paling dapat nilai gampang IP 4 kayak gitu. IP 4 di TPB bisa banget ya sebenarnya ya. Tergantung sih. Aku nggak suka TPB jadi nggak IP 4. Oh iya benar, kamu udah SNBP peminatan fisika ya?
Ya udah lah, ikutin aja, nggak bisa skip TPB pokoknya. Jadi kalau Faris nggak masuk kuliah, apakah bisa? Bisa-bisa aja. Enggak, harus lulus. Soalnya matkul TPB itu matkul prasyarat di jurusan. Jadi kalau misalkan kamu dapat C di setiap matkul, ya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan nggak masuk sama sekali, nggak boleh sih. Wah, radikal banget pemikirannya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Aku jadi ngerti sama ini. Oh ya, paling belajar mandiri saja teman-teman. Aku nggak nyaranin apa namanya, nyaranin untuk ikut bimbingan. Mending uangnya dipakai untuk bimbingan TOEFL. Anjay. Boleh nggak datang pas hari tes doang? Boleh. Nggak boleh, nggak boleh lagi. Astagfirullah. Di TPB, aku coba sekalian pengen jawab pertanyaan si Faris tentang pengambilan jurusan.